Banget. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, kami dari kelompok 1, kelompok ekonomi Islam, ilmu ekonomi Islam, yang tema diskusi kami yaitu tentang produksi dalam ekonomi Islam. Kelompok 1 kami berisi yang pertama anggota kami Hasbi Nasir Hussein, Naila Salsabila, Anas Al-Kafi, saya sendiri, M. Rikza N. Nur Fakhri, dan Bintang Sifa. Kemudian silakan Mbak Nela. Produksi dalam ekonomi konvensional. Konsep produksi merupakan suatu kegiatan Konsep produksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam menghasilkan suatu produk yang berupa barang maupun jasa dan dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Produksi ini merupakan upaya untuk menambah nilai guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Faktor penunjang dari kegiatan produksi ada 5, yaitu pertama tanah atau bahan baku, tenaga kerja, modal, manajemen, dan teknologi. Next. Konsep-konsep dari produksi. Pertama, konsep efisiensi, di mana konsep ini memperhatikan pengeluaran dan pemasukan secara maksimum dan mencapai keuntungan maksimum dalam berbentuk uang. Yang kedua, konsep opportunity cost, konsep yang menilai produk yang diproduksi karena pemasukannya telah digunakan untuk menghasilkan produk lain. Ketiga, konsep keuntungan dan kerugian maksimum. Konsep ini perwujudan dari produsen yang mengejar kepuasan terhadap produksi yang dilakukan. Keempat, konsep optimalisasi. Keadaan ini tercapai jika maksimum kerugian maksimum suatu produk bekerja secara optimal. Yang kelima, konsep jangka waktu produksi. Konsep jangka waktu merupakan ekspektasi yang akan dicapai suatu produsen terhadap produksinya. Konsep mekanisme pasar merupakan perputaran ekonomi, harga produksi, dan berjalannya ekonomi melalui pasar. Yang terakhir yaitu konsep marginal, merupakan perbandingan antara nilai tambahan produk dengan nilai tambahan satuan pemasukan. Next. Hukum-hukum produksi. Yang pertama yaitu Law of Increasing Return. Ini menyatakan bahwa setiap penambahan pemasukan kepada pemasukan yang tetap akan menghasilkan tambahan pengeluaran yang semakin besar dibanding tambahan masukannya. Law of Diminishing Return, setiap penambahan pemasukan kepada pemasukan yang tetap akan menghasilkan pengeluaran yang semakin kecil dibandingkan masukannya. Yang ketiga yaitu Law of Decreasing Return, setiap penambahan pemasukan kepada pemasukan yang tetap akan menghasilkan pengeluaran penurunan yang semakin besar dibandingkan pemasukannya. Yang terakhir, Economics of Scale dan Diseconomic of Scale. Economic of Scale adalah penghematan kegiatan produksi karena skala usaha yang lebih besar, sedangkan Diseconomic of Scale adalah pemborosan kegiatan produksi karena skala usaha lebih besar. Selanjutnya disampaikan oleh Mas Hasbi. Oke, terima kasih Mbak Naila. Saya lanjutkan. Secara umum, produksi didefinisikan sebagai kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang dimanfaatkan oleh konsumen. Selain itu, produksi juga didefinisikan sebagai proses penggabungan berbagai input material dan input imaterial, rencana pengetahuan, untuk menghasilkan sesuatu untuk dikonsumsi atau output. Produksi juga didefinisikan sebagai kegiatan yang terorganisir dalam rangka mengubah sumber daya menjadi produk jadi dalam bentuk barang dan jasa. Menurut Siddiqui, produksi merupakan penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa produksi adalah tindakan menciptakan dan menambah nilai guna keluaran barang atau jasa yang memiliki nilai
dan berkontribusi pada utilitas individu. Next. Dalam pandangan Islam, produksi diartikan sebagai upaya mengolah sumber daya alam agar menghasilkan bentuk terbaik yang mampu memenuhi kemaslahatan manusia. Pandangan melarang produsen untuk memproduksi sesuatu yang merusak akidah, melucuti identitas umat, memudarkan nilai-nilai agama dan akhlak, menyibukkan pada hal-hal yang sia-sia, dan menjauhkan dari keseriusan, mendekatkan pada kebatilan, menjauhkan dari kebenaran, mendekatkan dunia, dan menjauhkan akhirat, dan hanya bermotif pada keuntungan materi semata. Mana mendefinisikan produksi sebagai penciptaan utilitas yang halal diizinkan dan bermanfaat bagi kesejahteraan ekonomi dari perspektif ajaran Islam. Menurut Mana juga, peningkatan produksi barang-barang yang bermanfaat merupakan satu syarat untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi dalam Islam. Definisi ini didasarkan pada firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 32, Yasin ayat 33-35, dan surah Al-Hadid ayat 25. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Naila Salsabila. Selanjutnya, pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Kegiatan produksi merupakan respon terhadap kegiatan konsumsi, atau sebaliknya. Produksi adalah menciptakan barang atau jasa, sementara konsumsi adalah pemakaian atau pemanfaatan hasil produksi tersebut. Tujuan dari kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya, yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat, menemukan kebutuhan masyarakat beserta cara memenuhi. Ketiga, yaitu menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Yang terakhir, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Formulasi maslahah bagi produsen yaitu maslahah sama dengan keuntungan dan berkah. Next. Nilai-nilai Islam dalam produksi. Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari 3 nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu khilafah, adil, dan takaful. Secara lebih rincinya, meliputi yaitu berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat, mematuhi kontrak dan perjanjian dalam lingkup internal maupun eksternal, menjalankan produksi dengan kejujuran dalam segala aktivitas, berpegang teguh pada kedisiplinan dan produktivitas, mendorong ukhuwah antar pelaku ekonomi, menghormati hak milik individu dan orang lain, mengikuti syarat sah dan rukun akad atau transaksi, adil dalam bertransaksi, pembayaran upah dengan layak dan tepat waktu, memiliki wawasan mengenai bidang produksi yang dijalankan, dan menghindari segala jenis produksi yang diharamkan oleh syariat Islam. Menerapkan nilai-nilai produksi sesuai syariat Islam, produsen akan mendapatkan keuntungan dan juga keberkahan. Dengan begitu, dapat memberikan kontribusi untuk tercapainya falah. Selanjutnya, menurut buku ekonomi Islam, kegiatan produksi melibatkan beberapa faktor produksi, yaitu modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Setiap kegiatan ekonomi yang sifatnya menaikkan nilai disebut kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah mengorganisasi faktor-faktor produksi yang sudah tersedia. Semua faktor tersebut harus dikelola dengan baik agar menghasilkan kualitas yang terbaik. Dalam Islam, yang dimaksud dengan kualitas adalah upaya menghasilkan segala sesuatu yang terbaik, sekaligus meningkatkan serta menjamin keberlangsungan dan kemajuannya. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran Surat Al-Mulk ayat yang kedua. Maksud dari amal yang di atas adalah kegiatan dengan penuh kualitas. Manusia diminta untuk selalu meneliti ulang produk yang dihasilkan, hingga diyakini tidak terjadi lagi kesalahan, zero defect. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, maka lihatlah berulang-ulang
Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Quran Surat Al-Mulk ayat 3-4. Ajaran Islam dengan tegas mengatakan bahwa tingkat kualitas tidak hanya dilihat dari kualitas output saja, tetapi sangat diperhatikan juga kualitas proses. Proses operasi harus dilakukan secara tepat, terarah, jelas, dan tuntas, atau dengan istilah lain harus profesional. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan secara itqan, tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Adapun untuk sarana prasarana dan teknis kerja secara umum diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Hal inilah yang dimaksud Nabi dengan ucapan, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Dalam hal ini Islam tidak campur tangan dengan memberikan kebebasan setiap manusia untuk membuat aturan main sesuai dengan kreativitas, keahlian, situasi, dan kondisi masing-masing. Islam memberikan banyak petunjuk dalam hal pemanfaatan sumber daya dalam rangka kelestarian dan keseimbangan. Allah menganugerahkan kepada manusia berbagai sumber daya untuk dikelola dan dibudidayakan sebaik-baiknya. Dari 3 buku yang sudah kami rangkum untuk rujukan ilmu ekonomi Islam mengenai definisi produksi dalam perspektif Islam, kami mendapatkan 3 perbedaan. Yang pertama, dari buku pengantar ekonomi Islam, mengolah sumber daya alam untuk memenuhi kemaslahatan manusia. Yang kedua, teori produksi membahas mengenai perilaku perusahaan produsen dalam membeli dan menggunakan output bahan baku untuk produksi dan menjualnya kembali dalam bentuk produk atau output. Yang kedua, dalam buku ekonomi Islam, pengaruh kegiatan produksi terhadap pola konsumsi masyarakat. Peranan produsen atau perusahaan untuk pendorong kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ketiga, buku ekonomi Islam juga, maaf ini salah ketik, yaitu perbedaannya proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan maslahat bagi manusia. Yang selanjutnya menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan agar tidak mubazir. Dan di antara persamaan ketiga buku ini mengenai definisi produk dalam perspektif Islam ialah tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai konsumen dan menjadikan produsen mendapatkan hasil secara material dan keberkahan. Pelarangan produksi yang melanggar syariat Islam dalam prospek produksinya maupun produk output yang dihasilkan. Yang ketiga, melakukan kegiatan perekonomian dengan batasan syariat Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Bintang Siva Adiansah. Baik, Mas. Sistem ekonomi Islam merupakan istilah untuk sistem ekonomi dibangun atau dasar dan tatanan Al-Quran dan Al-Sunnah dengan tujuan kemaslahatan umat manusia dengan memiliki 4 prinsip, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi. Sedangkan prinsip produksi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan manhaj al-syariah. Next, Mas. Tidak memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prioritas produksi harus sesuai dengan otoritas kebutuhan, yaitu daruriyat, hajiyat, tahsiniyat,
kegiatan produksi harus perhatikan aspek keadilan sosial, zakat, sedekah, infak, dan wakaf, mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan, serta tidak merusak lingkungan, distribusi keuntungan yang adil di antara pemilik dan pengelola, manajemen, dan karyawan. Dalam hubungannya antara perusahaan dengan tenaga kerja sebagai kompensasi atau imbalan atas jasa kerja yang diberikan dalam proses memproduksi barang atau jasa, maka diperlakukan upah sebagai bentuk imbalan dan insentif hasil kerja. Islam memberikan pandangan untuk selalu memberitahukan sistem serta besaran upah yang akan diberikan kepada setiap tenaga kerja. Bahkan Islam mengharuskan perusahaan untuk tidak menunda-nunda pembayaran upah tersebut. Next. Selanjutnya akan baik, Mas. Ya. Selanjutnya jurnal dari The Concept of Production, Distribution, and Consumption in Islamic Economic. Dalam jurnal ini berisi beberapa perbedaan dalam konsep produksi ekonomi Islam. Pendapat Aslam Hanif yang melihat produksi sebagai penciptaan utilitas, akan tetapi kegiatan produksi ekonomi konvensional terkadang lupa akan hal di mana produk akan berada didistribusikan. Karena baginya selama dapat keefisienan dan keuntungan itu akan terus berlanjut. Hal ini tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam bahwa barang dan jasa yang dihasilkan harus meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Konsep produksi Islam masuk dalam fikih Umar bin Khattab yang dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu yang pertama aspek keyakinan. Dikatakan bahwa apapun kegiatan aktivitas selalu berkaitan dengan ibadah. Dengan demikian unsur produksi dalam Islam harus didasarkan konsep istikhlaf, di mana semua manusia bertanggung jawab untuk mensejahterakan dunia yang diamanatkan oleh Allah. Aspek yang kedua adalah ilmu. Aspek ini mengajarkan umat Islam harus mempelajari hukum syariah berkaitan dengan kegiatan ekonomi untuk memahami baik dan buruknya. Karena mempelajari hukum ekonomi Islam didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perintah ajaran Islam. Dan yang terakhir, aspek ketiga adalah aspek perbuatan. Perbuatan sama saja dengan sikap. Sikap yang harus dilakukan dalam ekonomi Islam adalah untuk menghindari eksternalitas negatif, membuat sumber daya alam efisien, terus-menerus berinovasi, mengutamakan daruriyat, dan selalu bertujuan untuk kemaslahatan produksi suara dan berimplikasi pada distribusi yang baik. Dan dari kedua jurnal tersebut, persamaan dari kedua jurnal itu ada 3. Yang pertama, sama-sama memiliki produksi konsep aspek dalam fikih Umar bin Khattab. Lalu yang kedua, produksi kegiatan yang diciptakan karena adanya kebutuhan. Dan terakhir, mengikuti dasar-dasar dan tatanan Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila ada lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.